Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, walaupun kita sudah siang, tapi harus tetap semangat ya. Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdoa agar apa yang kita kerjakan dan ilmu yang akan didapat akan mendapat ridho oleh Allah dan semoga bermanfaat. Baik, untuk ketua kelasnya, ya silakan Ananda Dani dipimpin dulu doa. Siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kanan, kiri, bawahnya ya. Ada sampah tidak? Yo, ada sampah tidak? Kalau ada sampah, silakan. Tuh, Gali, Ibu minta tolong ya. Tolong dibuang dulu ke tong sampah, boleh keluar dulu. Ya, silakan dibuang dulu ke tong sampah. Yuk, dibuang dulu. Ibu minta tolong dibuang dulu ke tong sampah, ya. Ibu absen dulu ya. Baik. Ketika Ibu katakan namanya ya, hadir ya. Alisa Nur Fatma, Alisa Tri Utari, Amelia, Anin Distia, Dani Muharoni, Geti, ada tidak Geti? Nah, sekarang Ibu ingin menayangkan video lagu nasional. Nanti ketika video ini diputar, silakan kalian menyanyikan lagu, ya, lagu nasional kita Indonesia ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Bagi yang tidak hafal, kalian boleh melihat liriknya di depan, ya. Untuk apa sih kita ini? Untuk agar lebih cinta lagi dengan Indonesia. Bisa dimulai? Siap? Siap, silakan kalian berdiri. Siap ya? Baik. Masih ada yang ingat tidak pembelajaran kemarin? Masih. Kita belajar apa sih? Tentang teks LHO. Oke, belajar tentang tes LHO. Apa saja yang kita sudah belajar? Ya? Tentang apa? Tentang apa? Ayo, tentang apa? Coba dibuka lagi bukunya. Kita kemarin sudah belajar apa sih? Ada yang masih ingat tidak? Ayo angkat tangannya. Boleh? Iya. Ya, silakan Dini. Menulis teks laporan hasil observasi. Menulis, kita sudah menulis belum? Belum. Ayo, kemarin kita sudah belajar apa? Ya, belajar apa? Ya, silakan Miss Mina, belajar apa, Miss? Belajar tentang data pada teks LHO. Iya, betul. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya.
Ibu arahkan untuk mengerjakan LK, nanti ada aturannya ya. Iya, jadi aturannya kalian silakan ya berdiskusi dengan kelompoknya dengan gaya belajar kalian ya. Dan setiap siswa harus berpartisipasi ya. Ya, jadi setiap siswa harus aktif di situ mengungkapkan pendapat kalian gimana ini. Ya, itu jadi Ibu tidak mau ada yang diam. Gitu ya, semuanya berkolaborasi. Gitu ya. Nah, baik, sebelum kita belajar, Ibu juga punya tayangan video lagi nih. Nah, di tayangan video ini ya, silakan kalian simak baik-baik, cermati baik-baik hikmah apa yang diambil dari video ini. Ya, Ibu mulai. Ya. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan. Ya, baik. Bagaimana dengan videonya? Apa hikmah yang diambil dari video ini? Ceritanya apa ya ketika kalian observasi, ketika kalian amati? Apa yang kalian dapatkan? Ya, coba. Jangan banyak mengeluh dan putus asa. Ya, jangan banyak mengeluh dan putus asa ya. Terus apa lagi dari video tadi? Yuk. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Pintar, apa lagi? Ada lagi? Tadi kondisi keadaannya bagaimana anak-anak kita tadi? Ketika kita harus berangkat ke sekolah, ada yang nyebrang sungai, ya tidak? Ya. Lalu ada apa lagi? Naik gunung, naik tangga yang sangat tinggi, betul. Lalu ketika kita nih, aduh, aku nggak ada uang saku untuk jajan, terus males deh, nggak mau deh. Nah, kalian marah tidak sama orang tua? Nah, tidak boleh ya saat ini. Sudah tahu videonya tidak boleh ya, karena ya, nah masih banyak orang-orang tersebut ya di luar sana lebih dari kita. Betul kata si Joko tadi ya, tidak boleh mengeluh, harus bersyukur. Nah, sekarang kondisi kalian coba. Sudah ada seragam yang bagus? Sudah. Ada tas? Ada. Ada sepatu? Ada. Alhamdulillah ya. Jarak ketika dari rumah ke sekolah bagaimana? Lancar, alhamdulillah. Ada naik gunung-gunung tidak? Tidak. Ada yang menyeberangi sungai dulu? Tidak. Alhamdulillah ya. Kita berangkat sekolah dengan keadaan yang nyaman, dengan keadaan yang lancar. Betul ya kata Joko, kita tidak boleh bersyukur, tidak boleh mengeluh, harus bersyukur. Nah, jadi pesan di dalam video ini, tetaplah semangat belajar, jangan malas ke sekolah apapun kondisinya. Siap? Siap. Nah, sekarang Ibu ingin kalian senam dulu ice breaking. Yang pertama kalian tepuk jari, ya, tepuk jarinya ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, aku siap belajar. Nah, seperti ya. Nah, untuk tepuk semangatnya, tepuk semangat.
Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, kamu siap belajar. Oke, satu lagi tepuk semangat. Semangat, Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sudah semangat ya? Baik, kalau sudah semangat, nah kita akan memulai pembelajaran yaitu tentang struktur tes LHO ya. Di mana struktur tes LHO itu memiliki 4 poin. Ya, berapa poin? 4. Yang pertama kita mulai dulu dari pernyataan umum. Ya, pernyataan umum di sini bagian ini merupakan pengantar atau pembuka dalam pembuatan tes LHO ya. Jadi bagian ini berisi pengertian suatu objek atau sasaran yang kita amati. Biasanya ditandai dengan kopula. Kopula itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada? Kopula itu kata kunci. Kata kuncinya biasanya ditandai dengan, nah di sini kalian boleh lihat ya, adalah yakni, terus yaitu merupakan ialah. Nah ini ya kata kuncinya. Ibu ingin coba kalian baca terlebih dahulu pada buku siswa kalian pada halaman 12. Yuk silakan ibu kasih waktu untuk membaca 5 menit ya. Ya silakan dibaca dulu. Judulnya apa? Sepeda motor di Indonesia. Ya. Waktunya habis ya. Sudah selesai semua baca? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Ya baik. Nah, pada halaman 12 di situ sudah ada paragrafnya ada berapa? Ada berapa paragrafnya? 6. Ada 6 ya. Coba kita analisis ya untuk paragraf 1. Nah, coba. Nah, di situ paragraf 1 ya. Itu ada sebuah pembuka. Pembuka apa ya? Tentang apa itu? Iya, pinter Joko. Sepeda motor di Indonesia ya. Jadi pengenalan pertamanya itu ada di paragraf 1, yaitu tentang pengenalan sepeda motor di Indonesia. Ada kata kuncinya yaitu adalah ya. Nah, terus bagian poin yang kedua itu ada yang dinamakan Deskripsi bagian. ya, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian di sini bagian ini berisi rincian atau bagian-bagian dari suatu objek yang diamati. Nah, ya. Kalau kita lihat pada teks sepeda motor di Indonesia ya, coba kalian perhatikan paragraf 2, 3, 4, 5. Nah, di sini katanya paragraf bagian. Kenapa sih paragraf bagian? Karena di sini berisi rincian-rincian dari sebuah objek yang diamati. Coba bagaimana bentuk struktur tes LHO? Ada berapa poin? 1. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, penutup. Ya, jadi ada 4 poin ya. Nah, menurut kalian dari struktur tes LHO tersebut ya,
Deskripsi bagian. Iya, betul. Deskripsi bagian. Mengapa sih? Karena Berisi data-data yang diperoleh mengamati dan mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, ulangi coba. Joko, ya, bagaimana angkat tangannya dulu, Jo? Ya, silakan Joko menjawab. Berisi data-data yang diperoleh mengamati dan mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Iya, betul? Betul. Jadi, kenapa nih di bagian deskripsi bagian itu banyak? Karena mengandung data-data yang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, di bagian deskripsi bagian berisi tentang fakta-faktanya. Ya, itu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah kelompok ya. Nah, seperti kemarin saja, sesuai dengan gaya belajar kalian, silakan. Nah, untuk kelompok verba menempati tempatnya ya. Begitupun transitif, frasa dan adjektiva. Yuk, silakan kalian berkelompok terlebih dahulu, membuat kelompoknya dulu. Yuk. Ayo, silakan, ayo. Dibuat dulu kelompoknya. Ayo, ayo. Ini udah dibuat dulu kelompoknya. Ini dibuat dulu, ini digeser dulu. Ayo. Jadi keluarin dulu. Ya, kalau sudah dibuat, keluarin dulu. Jom. Nah, Ibu akan membagi LK-nya. Silakan kalian cermati ya aturan mengerjakannya. Ibu sudah ada di sini semua ya. Silakan kalian amati dan kerjakan. Ya, Ibu kasih waktu dalam kelompok ini 20 menit. Siap? Sudah bisa? Bisa? Semangat ya. Ayo ini belum
Ini gimana nih? Oke, ini bukannya. Sip, lanjutkan. Semangat? Oke. Ini yang mana yang Oke. Isinya tentang apa itu? Fendi di Kota Padang ini judulnya. Terus ada kopulanya nih, ada kata kuncinya nggak? Apa kata kuncinya? Yuk. Kalau definisi umum atau pernyataan umum ada kata kunci apa? Boleh. Adalah. Ada tidak? Sip. Bahwa pendek berada di Kota Padang. Tadi pendek kita sendiri bertulisnya antara 50 sampai 120 kan 30 menit. Ayo perhatikan. Deskripsi manfaat, definisi tentang bermanfaat sebagai Fendi di Kota Padang. Penutup paragraf 6. Demikian Fendi menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Wisatawan dapat berjalan-jalan mengitari Kota Padang dengan Fendi. Oleh karena itu, Fendi masih tetap eksis sampai sekarang. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fasa akan mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia yang beranggota saya sendiri Amelia Wijaya. Pertanyaan umum yang berisi pengenalan benih di Kota Padang. Adalah salah satu alat transportasi tradisional yang digunakan oleh kuda. Di Kota Padang, Fendi sudah digunakan sejak akhir abad ke-18, tepatnya tahun 1890. Deskripsi manfaat. Berdasarkan observasi, saat ini Fendi bermanfaat sebagai alat transportasi jarak dekat di Kota Padang, yaitu rute pendek seperti Pasar Raya Jati, Pasar Raya Purus, Pasar Raya Rimbo, Kaluang, dan daerah lain dalam Kota Padang. Penutup. Demikian Fendi menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Farsa. Ya. Baik. Nah, ternyata ketika Ibu lihat setelah kalian presentasi di depan, sangat luar biasa ya. Hasil utama dong. Ya, kalian hebat sekali dengan hasil karyanya ya. Ternyata kalian orang-orang yang kreatif loh. Ya. Nah, diteruskan dan dilanjutkan ya. Jadi jangan sampai sekarang saja materi ini, nanti untuk materi berikutnya terus kreatif kalian ya. Nah, sekarang kita ke hasil analisis dari tes LHO Fendi di Kota Padang. Ya, kita lihat dulu. Kalau dilihat dari hasilnya ya, coba transitif, adjektif, verb, dan frasa, hasilnya sama semua ya? Sama, baik. Berarti sudah dipahami semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah dipahami semua, coba Ibu ingin nanya, pernyataan umum itu berisi tentang apa? Dan
dari judulnya apa? Baik. Menghadapi kesulitan tidak? Tidak. Untuk tayangan video yang tadi, jelas suaranya? Jelas. Baik, Ibu ingin nanya nih, pembelajaran hari ini menurut kalian mudah atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Tunjukkan emojinya. Iya, baik. Kalau Ibu lihat emojinya semuanya senyum semua ya? Iya. Alhamdulillah, berarti semuanya hari ini sudah memahami struktur tes LHO. Baik, untuk belajar di rumah ya, silakan ya. Nanti kalian memilih tes LHO yang sudah Ibu kirimkan di grup WA kita ya. Nah, nanti kalian pilih tesnya salah satunya, lalu kalian tentukan strukturnya. Jadi kalian hanya memilih satu. Ini sebagai tugas individu kalian. Ya, siap? Siap. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita bersiap terlebih dahulu. Lalu kita sebelum pulang kita berdoa. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa kalau sudah siap. Dipersiapkan dulu. Ya, untuk ketua kelasnya silakan Ananda Dani dipimpin doa untuk kita pulang ya. Jadi di doa dulu ya, agar kita pulang selamat sampai tujuan. Ya, Ananda Dani. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.